Siapapun capres yang mengambil Gibran sebagai cawapresnya, itu sesungguhnya resep kekalahan, resep kerugian politik. Amin Rais bikin sedih warganet di mana ada Amin Rais, capresnya selalu kalah. Seperti video yang baru-baru ini viral, Amin Rais tiba-tiba ingin bergabung dengan Prabowo setelah mengetahui Anies Muhaimin bakal kalah. Ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Nah buat saya Pak Prabowo itu memang patriot, paham masalah dan tegas. Sebelumnya juga terlihat Prabowo seperti kaget ya, Amin Rais belain desak-desakan cuma ingin bersalaman dengan Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini sebelum kita mereaksi, silahkan bagi yang baru bergabung, di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Dan pada video kali ini kita akan mereaksi, masih ingat kan? Ada kakek-kakek tua, ya bisa dibilang politisi ya. Politisi pada zamannya ini. Politisi tua banget, ya. Dia ini disebut oleh netizen banyak ya sebutannya, sengkuni ya, kemudian gelandangan politik ya, bahkan Bapak Presiden Gus Dur ya kala itu menyebutnya adalah penipu ya, karena memang dulu yang melengsarkan Gus Dur ya. Nah, siapa lagi kalau bukan Mbah Amin Rais. Nah, ini ada berita terbaru ya. Jadi setelah perolehan suara Prabowo Gibran secara quick count maupun real count, ini kan sudah terlihat jelas menang satu putaran ya, karena 58%. Nah, ini yang sebelumnya Mbah Amin Rais ini kan nggak mendukung Prabowo Gibran. Nah, beliau ini sangat benci sekali dengan keluarga Bapak Presiden Jokowi, apalagi kepada Mas Gibran. Bahkan sebelumnya itu dia itu ngata-ngatain Mas Gibran ya, oh bodoh, tolol, seperti itulah. Tapi ya baru-baru ini ya dia kan sebelumnya mendukung Anies Muhaimin ya. Jadi partainya, Partai Umat dan juga dia selaku pembuat partainya ya, dia ini mendukung Anies Baswedan. Nah, baru-baru ini ada hal tak terduga ya, momen yang menarik juga ya. Dia ini ikut antri menyerobot pengawalan Pak Prabowo ya, nungguin lama Pak Prabowo. Ternyata dia cuma mau salaman. Nggak tahu apa yang diucapkan di situ, mungkin ucapan selamat. Ya Pak Prabowo sih ya nyalamin dia ya, tapi ya agak dicuekin ya. Karena itu banyak yang bilang ya, masyarakat itu banyak yang menilai siapapun ya capres yang didukung Mbah Amin Rais itu selalu saja apes, kalah. Pak Prabowo 2 kali didukung Mbah Amin Rais, ini selalu kalah. Nah, kali ini nggak didukung, alhamdulillah menang ya. Nah, ini gimana reaksi tanggapan netizen terhadap kelakuan Mbah Amin Rais ya, yang menyerobot, menunggu, ingin menyalami Pak Prabowo ketika sudah menang ya. Mungkin mau jadi menteri ya, minta jatah kursi menteri atau jatah jabatan apa nggak tahu ya. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Siapapun capres yang mengambil Gibran sebagai cawapresnya, itu sesungguhnya resep kekalahan, resep kerugian politik, resep kehancuran. Ini momen ya, Pak Prabowo. Jadi lucu ya, setelah ngatain siapapun yang mengambil Gibran sebagai cawapresnya adalah resep kekalahan. Tapi setelah itu tahu Pak Prabowo dan Mas Gibran unggul ya, menang. Nah, dia antri pengen salaman ya. Lanjut ya. Amin Rais bikin sedih warganet di mana ada Amin Rais, capresnya selalu kalah. Seperti video yang baru-baru ini viral, Amin Rais tiba-tiba ingin bergabung dengan Prabowo setelah mengetahui Anies Muhaimin bakal kalah. Ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Nah buat saya Pak Prabowo itu memang patriot, paham masalah dan tegas.
Sebelumnya juga terlihat Prabowo seperti kaget ya, Amin Rais belain desak-desakan cuma ingin bersalaman dengan Prabowo. Melihat di pemilu 2024 ini, setuju sih dengan pendapat netizen ini ya. Amin Rais agak aneh, ini orang kalau di belakangnya nyinyir, kalau ketemu baik amat gitu. Tapi apakah politik emang seperti itu ya? Mudah-mudahan aja Pak Amin Rais ditempatkan di tempat yang paling terhormat oleh Prabowo Gibran. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Detik-detik Amin Rais bertemu Prabowo, rela serobot hingga cegat demi bisa salaman. Satu persatu meninggalkan Anies Baswedan. Lihatin aja, satu persatu itu. Saya udah bilang, di politik itu nggak ada yang abadi. Di politik mana ada yang abadi? Sekarang menjadi koalisi, 5 tahun ke depan menjadi oposisi. Berbeda, iya kan? Yang penting rakyatnya, jangan sampai mudah diadu domba. Itu aja udah. Percayakan semua kepada pemerintahan, itu beres itu, ya kan? Biarin mereka mau bilang begini, bilang begitu. Yang penting sesama tetangga, sesama rakyat, walaupun berbeda pilihan, tetap kita harus selalu menjaga kesatuan. Itu yang paling penting, ya kan? Jangan mau diadu domba. Tuh. Jangan mau kita diadu domba. Hati-hati. Kita harus saling menguatkan tali silaturahmi. Tuh, seperti itu. Gimana nih tanggapan netizen nih tentang viralnya video Amin Rais yang bersalaman sampai nyerobot ke Prabowo? Tulis di kolom komentar. Jaga terus kesatuan, jangan pada lupa ngopi. NKRI, harga mati. Ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Nah buat saya nggak usah lah Pak, pesan saya mah. Mending Bapak di rumah aja. Ngaji rutinan gitu ya. Nggak usah lah, nggak usah lagi ke Pak Prabowo, nggak usah. Pak Prabowo udah aman sama Mayor Teddy, sama Bang Rizky, sama Arajif, sama Mas Agung. Udah, nggak usah Bapak ikut-ikut, udah mereka aja, cukup sama mereka, sama Bobby aja udah, ya. Nggak usah masuk lagi ke dalam kehidupan Pak Prabowo, udah nggak usah, oke? Nggak usah Pak Amin, ya. Lagi enak-enaknya demo, teriak-teriak ngatain orang curang. Nggak taunya Amin Raisnya malah ngajak salaman, ngucapin selamat ke Pak Prabowo. Yang bener aja, malu dong ngatain orang curang. Ibaratnya gini Wir, lo lagi seru-serunya main bola, disuruh udahan main bolanya sama bapak lo. Yang bener aja, malu dong. Momen Amin Rais salami Prabowo viral, begini kata Partai Umat. Jadi hal itu terjadi pada saat acara resepsi pernikahannya Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kronologinya adalah Pak Amin Rais katanya menerobos ajudan Pak Prabowo untuk meminta salaman, dan videonya memang salaman. Terus kata Waketum Partai Umat Buniani bilang gini, saya kira kebetulan saja ya, kalaupun seandainya sengaja menunggu itu juga tidak lebih karena Pak Amin dan Pak Prabowo kan teman lama. Teman lama. Kayaknya kalau Pak Prabowo nggak jadi presiden, nggak menang suara pas pilpres, nggak bakal ditungguin. Kita semua tahu Pak Amin Rais. Ya udahlah ya. Lupa like, follow, dan Astaga, satu kata aja untuk video ini. Woi Amin Rais, mulut kau dan kau itulah yang binatang Amin Rais. Ya, kau binatang. Janji kau jalan kaki Solo Jakarta mana gak kau tepati. Cuma binatang aja yang gak bisa janji tepati, tau gak kau? Terus kau gak dipercaya rakyat. Lihat PAN itu. Tanpa kau besar ya. Kau menghancurkan PAN. Bikin Partai Umat kau cuil, borok-borok mau dilirik rakyat. Tapi kau mengatasnamakan rakyat terus. Rakyat yang mana Amin yang ikut kau tuh? Itu rakyat yang bodoh, dongo, tolol ikut kau tuh. Tahu nggak? Kau tahu nggak kenapa Gus Dur bilang kau penipu, pembohong? Itulah grup-grupnya Anies tuh, orang pembohong, penipu semua.
masuk golongan kalian. La ilaha illallah, cabang bayi. Gek yo sejak kapan Gusti Allah iki melu-melu tentang hak angket sampai mengatakan yo to kowe iki siapa yang akan bertanggung jawab tentang hak angket? Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tobat, tobat. Sampai nggawa-nggawa penjarakan ketua KPU. Penjarakan ketua Bawaslu. Turunkan Jokowi. Makzulkan Jokowi. Jabang bayi, Pak. Gek bayaranmu ngono kuwi lho piro, tak takon aku. Sampai koyok ngono kuwi lho. Wingi kampanyemu jek rong puas ta nggawa-nggawa malaikat. Iki demo sampai nggawa-nggawa hak angket yang agar bertanggung jawab Gusti Allah. Masya Allah, tobat, tobat. Wes, kandananmu kuwi ya angel temen. Lah emange kowe iki arep perang Badar ngono ta ya to? Perang Badar ta perang Uhud kok sampai menggawa-nggawa. Jangan pernah takut, mati kita syahid. Lah rumangsamu kowe iki merangi bangsa kafir. Oh lucu demo kok ya ora masuk akal belas. Dicerna akal sehat iki lho. Orasimu ki ora ana paedahe. Wes, gek yo sejak kapan tak takon iki anak-anak Abah sing pinter iki hak angket sing bertanggung jawab kuwi Gusti Allah. Wes angel ruwet. Wong angger mendem agama ya ngono kuwi malian. Aku mikir anaknya Abah iki lho ya, tukel brewok jan angel, tobat. Penjarakan ketua KPU, penjarakan ketua Bawaslu, turunkan Jokowi. Penjarakan Jokowi, penjarakan KPU. Gek kowe iki apa? Kok hebat men kowe iki? Kowe iki sing nguripi sapa? Gek andilmu ning negara iki selama iki apa? Apa ya kowe iki wis ngekek utekmu kuwi wis iso ngekeki pencerahan-pencerahan karo anak-anak muridmu apa piye? Mbok sing cemerlang sithik lah. Kowe iki ndelok lho, kowe ngoco dhisik kowe arep ngomong kuwi. Nek ora yo kono ning DPR kono kancamu dak demoan. Sahkan undang-undang perampasan aset. Digemblang saat iku korupsi ya, iku baru gentle kowe. Nek karo ngono iku alah tai ayam kowe. Wong Nabi Musa kono moni Fir'aun secara halus-halus, kuwi sing membunuh setiap anak laki-laki. Apa pemimpinmu sak kejem iku? Apa kowe saiki ureti aku? Nek tak delok saka raimu, kowe iki tukang palak kowe ya kan? Kowe tukang palak kowe, calo kowe. Saiki ora iso nyaluk kowe kan gara-gara Presiden Jokowi iki kan. Iku kaya ngene iki usane bengak-bengok kowe sedina entuk 40.000 seneng kowe kan. 40.000 bengak-bengok. Ora iso tuku beras, tuku rokok, kuwi. Pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat buruk. Lancang kali kau bilang pemilu ini buruk. Tentulah buruk, ya. Di mata kalian yang pecundang, yang takut kalah, dan barisan sakit hati. Ingat, silakan aja demo sampai urat lehermu itu keluar, nggak apa-apa. Terik-terik aja. Tapi ingat, ya, satu hal. Jangan atas namakan rakyat. Atas namakan aja golongan kamu di sana, ya. Ya, karena kami ini juga rakyat, ya. Mungkin paham kan? Ya, paham lah. Oke. Selamat. Demo sepi begini mengatasnamakan rakyat. Rakyat sudah pinter, nggak mau diajak-ajak demo. Ayo seluruh rakyat Indonesia kita turun ke DPR. Nggak ada yang mau, karena kalian tuh bukan mengatasnamakan rakyat. Kalian mengatasnamakan capres sama partai. Kita tuh rakyat sudah pinter. Nggak ada yang mau demo, sepi. Mending pulang aja.
Yang biang kerok itu bukan Bapak Jokowi. Bapak udah jelas Bapak pakai topi haji, kelakuan kayak genderuwo. Dalam tempo paling lama 2 kali 24 jam. Kau keluar kau perintah anggota DPR untuk mengeluarkan hak angket 2 kali 24 jam. Emangnya kau siapa? Emangnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu cuma kamu sendiri yang punya hak di sana? Kami yang pro aja, kami hak mutlak, kok kamu kan kontra. Sebenarnya kamu tidak punya hak untuk keluarkan statement mau perintah anggota Dewan. Paham kau? Kau ini cuma hanya keluar kalau lapar makan dulu sana bos. Kau keluar kau perintah anggota Dewan untuk cepat mengeluarkan hak angket 2 kali 24 jam. Memangnya kau siapa? Kau berteriak kalau Bapak Insinyur Haji Joko Widodo mau diberhentikan secara tidak terhormat. Memangnya kamu ini siapa? Kamu punya jasa apa di negara ini? Topi, pakai topi haji, tapi kelakuan koyok tai. Yang biang kerok itu ketika orang yang dia jagoin kalah lantas tidak terima. Saya rasa yang kebanyakan unjuk rasa di sana itu kalau sakit itu pakainya BPJS dan anaknya semua sekolahnya di negeri yang notabene semuanya itu adalah program dari Pak Jokowi. Setidaknya kalau kalian itu tidak bisa membalas kebaikan Pak Jokowi, cukup diam dan tidak membuat rusuh negeri ini. Saya itu akui banget ya, Pak Jokowi ini sebenarnya orangnya sabar banget. Coba kalau seandainya orang lain yang digituin, dihina, dicaci, dicemooh seperti ini, mungkin sudah lain ceritanya, mungkin diangkut satu persatu. Kalau junjungan kalian itu tidak menang, harusnya itu introspeksi diri. Kenapa hanya sedikit yang memilih? Berarti masih banyak kekurangan di sana. Salam dari Ko Prabu. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan. Menarik. Tadi siang ada sekitar 500-an atau 700-an orang melakukan aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang menariknya, kenapa saya bilang menarik? Karena di medsos sudah beredar bahwa yang aksi itu nanti ada sekitar 100.000 atau 200.000 orang. Tapi fakta di lapangan ternyata yang aksi ya segelintir orang, kasihan banget. Jadi mereka ini yang selalu buat berita hoax, seruan-seruan hoax. Ternyata begitulah kualitasnya. Apa yang dilakukan sesuai dengan isi kepala mereka. Seperti pemimpin mereka yang selalu membungkus kemunafikannya dalam kata-kata yang seolah-olah itu baik dan benar. Mereka mungkin nunggu Imam Mahdi turun untuk bisa membenarkan bahwa apa yang dilakukan itu benar. Padahal itu salah semua. Jangan jadi orang munafik. Jadilah orang baik. Kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Ini ada juga budayawan yang membungkus diri sebagai budayawan, tapi adalah partisan salah satu partai politik tertentu. Menyatakan bahwa kalau menang di luar negeri berarti menang di dalam negeri. Ini apaan lagi? Di TPS-nya saja kalah. Gimana begini? Mau menang di luar negeri, terus menang di dalam negeri. Di TPS lu aja lu kalah, pendukung lu kalah, orang yang lu dukung kalah total lagi, malu-maluin. Bapak ini marah-marah sambil memegang tongkat, sambil nusuk-nusuk muka Pak Jokowi dalam baliho. Dia mengatakan bahwa inilah nih, ini nih, biang kerok kerusakan. Loh, saya jadi berpikir, yang biang kerok kerusakan itu siapa ya? Padahal kalau saya lihat Pak Jokowi sekarang lagi membangun tol, sekarang membangun IKN. Sungguh luar biasa gitu. Ini yang disebut biang kerok kerusakan di mana Pak? Kenapa saya spill ini Bapak ini? Karena saya jadi aneh gitu.
ngerti nggak Bapak ini gitu. Jadi timbul pertanyaan saya, Bapak ini jangan-jangan nggak ngerti apa-apa gitu. Penjarakan Jokowi! Penjarakan Iriana! Congornya Bapak itu yang harus dipenjara. Keluarga Bapak itu yang harus dipenjara. Heran saya sama kamu, Pak. Kamu siapa kamu? Jaksa? Pengacara? Hakim? Ketua MK? Enggak kan? Masyarakat biasa. Jadi kalau memang Bapak Jokowi itu ada salah, biarlah undang-undang yang mengatur, biar hakim-hakim yang mengadili. Mungkin hari Kamis atau Jumat. Bisakah kita siap untuk hadir? Maaf Pak, saya nggak bisa hadir. Ya, saya udah bilang kemarin sama ibu itu, saya nggak bisa hadir karena saya sakit perut. Kan? Jadi Bapak aja lah sama kawan-kawan Bapak yang hadir di sana. Ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Nah buat saya. Mulai watak sekunine muncul. Mlaku sik Bah, songko Jakarta Jogja engklek dilakoni di Apakah ini tanda-tanda Pak Amin Rais adalah penjilat? Kok pada akhirnya dia salaman sama Prabowo di acara nikahan salah satu anak menteri pertanian. Di sini dia salaman, ngucapin Pak Prabowo selamat dan serobot untuk nyalamin Pak Prabowo. Kemarin bukannya Amin Rais ini ngata-ngatain 02 terus ya? Seperti alaman berita ini. Amin Rais sebut Gibran milenial gadungan. Ketua Majelis Suro Partai Umat Amin Rais menyebut calon presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mewakili generasi milenial. Ia menganggap Gibran seorang anak yang minim ilmu. Gak ada milenial kalau bodoh, jarang itu. Tapi dia itu milenial gadungan, ucap Amin Rais kemarin sebelum kemenangan Prabowo Gibran di hasil quick count sekarang. Nah, itu dia tadi ya, reaksi dari para netizen ya. Yang pertama terkait Amin Rais. Ini benar-benar sengkuni kayaknya ya. Lihat lawannya yang menang, padahal sebelumnya ngata-ngatain seperti itu, nyerang terus membela paslonnya ya, membela Anies Baswedan. Nah, sekarang itu dia ngantri pengen salaman sama Pak Prabowo, mungkin mau minta jatah menteri mungkin ya. Dan juga aksi-aksi demonstrasi kemarin tanggal 5 ya. Dan itu katanya akan berlanjut di hari ini Kamis dan besok Jumat ya. Nah mungkin ya masanya segitu itu aja. Tapi provokasinya itu yang ramai ya. Yang orasi ya. Yang nusuk-nusuk gambar Pak Jokowi. Katanya gitulah. Orang-orang itu sudah biasa. Malah dibuat bahan bulian ya sama netizen. Oke demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.